Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi strategis dan keunggulan kompetitif. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu apa-apa saja yang akan saya bicarakan dalam konten ini. Jadi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi strategis, kemudian beberapa strategi bersaing, kemudian keunggulan kompetitif, yang keempat model rantai nilai menurut Porter, dan juga yang terakhir yaitu konsep manajemen sumber daya informasi. Jadi langsung saja kita masuk pada konten pertama yaitu sistem informasi strategis. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sistem informasi strategis. Jadi sistem informasi strategis adalah dukungan terhadap sistem informasi komputer yang digunakan pada tingkat organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi. Kemudian ada pula pengertian dari sistem informasi strategis menurut para ahli. Ahli di sini saya mengambil yaitu Martin pada tahun 1994. Beliau mengemukakan bahwa sistem informasi strategis adalah alat untuk mengimplementasikan strategi dengan menggunakan informasi, pengolahan informasi, dan komunikasi informasi. Kemudian setelah membahas mengenai pengertian dari sistem informasi strategis, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan. Jadi di sini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu cost leadership atau keunggulan biaya. Jadi maksud dari strategi ini dimana kita itu menjadi produsen produk atau jasa dengan menggunakan biaya yang rendah. Kemudian yang kedua yaitu product differentiation atau perbedaan produk, di mana perbedaan produk ini maksudnya mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Kemudian innovation. Jadi innovation di sini maksudnya menemukan cara yang baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru atau cara baru dalam memproduksi atau mendistribusi produk dan jasa. Kemudian saya lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif yaitu kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dan unggul dibandingkan kompetitor dalam industri sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai model rantai nilai menurut Porter. Jadi mungkin bisa dilihat pada layar, ini merupakan salah satu bentuk model mata rantai nilai menurut Porter, di mana beliau membagi menjadi ada 5 poin aktivitas utama atau core process, dan juga ada 4 poin aktivitas pendukung atau support process. Jadi kesembilan ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian saya lanjut mengenai aktivitas utama. Aktivitas utama ini merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan produk atau layanan. Contohnya yang pertama adalah inbound logistik, di mana semua proses yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input secara internal. Faktor utama untuk menciptakan nilai di proses ini adalah menciptakan hubungan baik dengan pemasok. Kemudian Operation di sini maksudnya yaitu kegiatan yang mengubah input menjadi output yang dijual. Kemudian yang ketiga yaitu outbound logistik. Outbound logistik ini maksudnya memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan sistem distribusi. Kemudian marketing dan sales. Marketing dan sales ini merupakan proses menarik pelanggan agar tertarik membeli produk Anda dibandingkan pesaing. Manfaat yang ditawarkan dan seberapa baik Anda mengomunikasikannya merupakan sumber nilai di sini. Kemudian yang terakhir yaitu service. Service di sini merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai produk atau layanan.
Kemudian kita lanjut mengenai aktivitas pendukungnya. Aktivitas pendukung merupakan kegiatan utama yang dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan gambar di atas, berdasarkan gambar yang saya maksud sebelumnya, garis putus-putus menunjukkan bahwa aktivitas pendukung ini memiliki peran dalam setiap aktivitas utama. Yang pertama yaitu procurement. Maksudnya yaitu proses yang mendapatkan sumber daya untuk beroperasi. Contohnya menemukan vendor dan menegosiasikan harga terbaik. Kemudian yang kedua yaitu Human Resource Management. Di sini maksudnya itu seberapa baik perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu Technology Development. Kegiatan mengolah, memproses informasi, dan melindungi basis pengetahuan perusahaan, meminimalkan biaya teknologi informasi, mengikuti perkembangan teknologi, dan mempertahankan keunggulan teknis adalah sumber penciptaan nilai. Kemudian poin terakhir yaitu infrastruktur, merupakan sistem pendukung kegiatan operasi perusahaan. Contohnya seperti kegiatan akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen umum. Kemudian saya lanjut pada pembahasan selanjutnya, di mana konsep manajemen sumber daya informasi. Jadi, manajemen sumber daya informasi atau Information Resource Management adalah aktivitas yang dijalankan oleh manajer pada semua tingkatan dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi, memperoleh, dan mengelola sumber daya informasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Adapun agar perusahaan dapat sepenuhnya mencapai IRM ini atau Information Resource Management, perlu ada serangkaian kondisi tertentu, yaitu yang pertama, kesadaran bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui sumber daya informasi yang unggul. Kemudian, kesadaran bahwa informasi adalah suatu bidang fungsional utama. Dan yang terakhir yaitu strategi untuk mendorong dan mengelola end user computing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar dalam menyempurnakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.